Halo guys, selamat datang di film singkat. Pada video kali ini kita akan melanjutkan cerita dari serial Pokemon Horizon episode 4 sampai episode 6. Video kali ini akan menjadi tempat pertama kali Rayquaza hitam atau Shiny Rayquaza menunjukkan dirinya. Kalau gitu langsung saja kita melanjutkan cerita terbaru dari serial Pokemon Horizon. Cerita ini berlanjut dengan diperlihatkan Liko yang baru saja terbangun dari tidurnya dengan keadaan yang terkejut melihat pemandangan awan di jendela karena Liko sekarang masih belum terbiasa tidur di dalam kapal terbang. Kemudian Liko pun mulai bersiap-siap untuk menyambut hari pertamanya sebagai anggota baru Voltaic Racing dengan Liko yang memakai baju hariannya. Liko sekarang sudah tidak memakai pakaian sekolah karena untuk sekolahnya Liko telah mendaftarkan untuk belajar secara online melalui smartphone Rotom. Ohayo, Nyaoha. そっか、授業の手続きもできた。あと少し。よし。 Kemudian Liko pergi berkumpul bersama yang lain. Di sana semua orang menyambut Liko dengan bahagia sambil memuji pakaian Liko yang cocok. Lalu Profesor Fried menyampaikan kepada Liko kalau Liko mulai hari ini akan ditugaskan di tempat pengamatan. Liko yang mendengar itu pun sangat senang karena akhirnya dirinya bisa membantu pekerjaan mereka. Sambil melakukan tugas pengamatan, Liko juga selalu mencatat diari tentang perilaku dari Pokemon Sprigatito yang masih belum diketahui oleh Liko. Seperti Sprigatito yang akan mengeluarkan aroma manis jika berjemur di matahari. Namun di saat mereka yang sedang berlayar di atas udara, tiba-tiba saja kapal mereka kehilangan ketinggian. Profesor Fried bertanya kepada Oreo, namun Oreo menjawab jika mesin kapal mereka baik-baik saja. Jadi sepertinya masalah mereka bukan berada di mesin. Karena kapal mereka yang terus menurun, Profesor Fried pun memutuskan untuk mendaratkan kapal mereka di sebuah pulau terpencil. 高度が下がってるぞ。よし。 Profesor Fried bersama seluruh anggotanya berkumpul untuk membicarakan masalah ini. Yang ternyata kapal mereka sekarang sedang mengalami kebocoran gas yang cukup banyak. Namun permasalahannya, material untuk menambal kebocoran tersebut kurang. Mereka tidak memiliki cukup banyak persediaan. Mendengar itu, Profesor Fried berniat pergi menemui seseorang yang tinggal di pulau ini, yaitu merupakan seorang kakek-kakek yang dulunya pernah merawat Profesor Fried waktu ia masih kecil. Kemudian Profesor Fried pun langsung terbang menggunakan Charizard menuju ke rumah sang kakek. Namun di saat itu tanpa mereka sadari ternyata ada Pokemon Fuecoco yang berlarian mengejar Charizard. Tapi Fuecoco malah terpleset dan jatuh ke bawah pantai, membuatnya terpisah dari yang lain. Di lain sisi ada Liko yang sedang mencari Fuecoco untuk memberikannya makan karena sekarang merupakan jam makan bagi para Pokemon. Liko menanyakan keberadaan Fuecoco kepada orang-orang yang berada di kapal, dimulai dari Murdoch, si kakek berkumis, dan Molly. Namun di antara mereka bertiga tidak ada yang tahu lokasi dari Fuecoco. Tetapi kakek kumis memberitahu kepada Liko jika Liko bisa mencari keberadaan Fuecoco dengan mendengarkan suara nyanyian dari Fuecoco. Biasanya Fuecoco menyanyi untuk menghibur dirinya, namun ia akan kabur jika ada orang lain yang mendengar nyanyian itu. Sedangkan informasi dari Molly, Fuecoco biasanya dapat ditemukan di ruangan pengamatan. Biasanya Fuecoco berada di sana untuk menunggu Charizard. Karena Fuecoco yang sangat kagum terhadap Charizard, bahkan bisa dibilang Fuecoco betah berada di sini karena adanya Charizard. Lalu Liko pun melanjutkan pencariannya dengan pergi ke lapangan. Yang di sana Liko melihat adanya jejak dari keplesetan Fuecoco. Dengan sekilas Liko melihat, Liko sadar jika jejak ini berasal dari Fuecoco yang terpleset dan jatuh ke bawah pantai. Menyadari itu, Liko bersama Sprigatito berniat pergi mencari Fuecoco melalui jejak dari Fuecoco. Sedangkan Fuecoco sekarang telah berada di dalam hutan dengan perut kelaparan. Ia pergi mencari makanan sampai menemukan setumpuk makanan yang sangat banyak di depan sarang dari Pokemon liar. Di lain sisi juga ada Roy yang telah berjalan di dalam hutan. Dan di saat jam sekolahnya telah tiba, Roy langsung mempersiapkan sekolahnya di dalam hutan tersebut. Ia akan belajar menggunakan sistem online melalui ponsel
Hotel Rotom. Waktu pertama kali Roy masuk ke dalam kelas online, ada 3 teman Roy yang menyapa Roy serta menanyakan apakah Roy sudah memiliki Pokemon sendiri. Roy menjawab jika dirinya masih belum memiliki Pokemon karena untuk mendapatkan Pokemon, Roy kesulitan akibat di tempat tinggalnya yang merupakan pulau terpencil. Jadinya jarang sekali adanya seorang trainer Pokemon yang dapat membantu Roy menangkap Pokemon liar. Serta Roy sendiri ternyata memiliki sebuah artefak kuno yang bentuknya seperti Pokeball. Artefak tersebutlah yang membuat Roy bersemangat untuk memulai petualangan menjadi seorang trainer Pokemon. Dan setelah itu pembelajaran Roy bersama teman-temannya telah dimulai karena guru mereka telah terhubung di dalam kelas mereka. Setelah Fuecoco makan banyak dari buah-buah yang tadi, Fuecoco melanjutkan perjalanannya dan ia menemukan sebuah tempat yang seperti gubuk. Fuecoco pun masuk ke dalam sana. Liko yang sekarang telah masuk ke dalam hutan masih berusaha mencari Fuecoco sampai Liko menemukan sarang Pokemon yang sebelumnya dipakai oleh Fuecoco untuk makan di sana. Namun sialnya Pokemon pemilik dari sarang itu telah datang ke tempat Liko dan mereka berpikir jika Liko lah yang telah menghabiskan semua makanan mereka, membuat mereka marah kepada Liko dengan menyerang Liko. Kemudian setelah Roy selesai belajar online, Roy pergi menuju ke tempat pondok rahasianya. Di sana ia sangat terkejut karena pondoknya telah dirusak oleh sesuatu, yang dimana perbuatan ini sendiri merupakan perbuatan yang dilakukan oleh Pokemon Fuecoco yang tadi. Di saat Roy sedang mencari pelaku yang telah merusak pondoknya, Roy mendengar suara aneh yang berasal dari sebuah pohon besar. Roy dengan segera pergi ke sana untuk menyelidiki suara tersebut, yang ternyata suara itu berasal dari Pokemon Fuecoco yang sedang menyanyi. Roy mendekati Pokemon Fuecoco, namun hal tersebut membuat Fuecoco malu dan ia langsung pergi menjauh dari Roy. Namun di saat itu Fuecoco malah tak sengaja hampir masuk ke dalam jurang. Untungnya dengan segera Roy berhasil menyelamatkan Fuecoco. Sedangkan di lain sisi, Profesor Fried telah bertemu dengan sang kakek yang tadi ia maksud. Namun permintaan dari Profesor Fried tidak bisa diterima oleh sang kakek itu dengan menjawab jika Profesor Fried harus menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun di saat itu ternyata Profesor Fried tidak mau dirinya dipanggil dengan nama Profesor. Lalu ada seseorang yang datang dengan tergesa-gesa jika Pokemon yang berada di hutan sekarang sedang mengamuk. Mendengar itu, Profesor Fried berniat pergi memeriksa area hutan. Kembali dengan Roy bersama Fuecoco, baru saja mereka bertemu sebentar, mereka berdua sudah terlihat sangat akrab. Dengan mereka berdua yang bernyanyi bersama, padahal sebelumnya Fuecoco sangat malu jika ada seseorang yang mendengarkan nyanyiannya. Sedangkan Liko sekarang masih dikejar oleh rombongan Pokemon liar. Suara teriakan dari Liko terdengar oleh Roy dan Fuecoco. Dengan segera mereka berdua pergi menuju ke tempat Liko untuk melihat apa yang terjadi. Namun di saat itu tanpa mereka sadari, secara mengejutkan benda artefak seperti Pokeball milik Roy bereaksi dengan liontin milik Liko. Dengan kedua benda itu yang sama-sama mengeluarkan cahaya kecil. Lalu setelah Roy sampai di tempat Liko, Roy langsung membawa Liko pergi menjauh dari kejaran rombongan Pokemon tersebut dengan memanjat ke atas pohon lalu meloncat dari dahan ke dahan. Sampai pada akhirnya mereka berhasil kabur dari kejaran para Pokemon dengan pergi ke daerah bebatuan. Di sana Liko berkenalan dengan Roy yang merupakan penduduk asli dari pulau ini. Roy menjelaskan jika dirinya memiliki tujuan untuk menjadi seorang petualang kuno, yaitu seorang petualang yang pergi menjelajahi dunia, memecahkan semua misteri yang ada di dunia, termasuk berhadapan dengan Pokemon legendary dan mencari harta karun. Sama seperti idola Roy yang dulunya juga merupakan seorang petualang kuno, Roy memberitahu jika mimpinya ini berasal dari cerita kakeknya dulu yang telah menemukan sebuah artefak kuno seperti Pokeball yang ia bawa. Namun Liko berpikir jika Pokeball tersebut merupakan Pokeball kosong, tidak ada Pokemon di dalam Pokeball itu, kata Roy. Namun di saat itu tiba-tiba saja Pokemon yang sebelumnya mengejar mereka telah berhasil menemukan mereka. Liko bersama Spriggan
Raja Tito berniat untuk melawan mereka, namun karena jumlah mereka yang banyak membuat mereka tidak bisa melawan dan mereka pun tertangkap oleh para Pokemon tersebut yang lalu dibawa menuju ke sarang dari tempat penyimpanan makanan mereka tadi yang sebelumnya dimakan oleh Fuecoco. Untungnya di saat itu ada Profesor Fruit bersama Charizard dan Kapten Pikachu yang datang. Dengan segera Profesor Fruit dan Kapten Pikachu membantu mereka berdua keluar dari masalah ini. Dengan Profesor Fruit memanfaatkan serangan jaring dari Pokemon tersebut yang membuat mereka terikat. Lalu Profesor Fruit memberikan mereka semua makanan agar mereka tenang. Setelah masalah tersebut selesai, Profesor Fruit datang menemui Liko dan Roy. Di sana Roy sangat kagum dengan cara Profesor Fruit yang sangat unik menangani para Pokemon yang mengamuk. Roy sangat yakin cara seperti ini hanya bisa dipikirkan oleh seorang Profesor Pokemon. Profesor Fruit pun membenarkan perkataan Roy kalau dirinya memang seorang Profesor Pokemon. Liko yang mendengar itu pun sangat terkejut karena ia baru tahu jika Profesor Fruit merupakan seorang Profesor Pokemon. Lalu Liko bersama Roy pun mengumpulkan buah-buahan yang berada di hutan untuk diberikan kepada para Pokemon liar yang tadi menyerang mereka sebagai tanda permintaan maaf atas kesalahan dari Fuecoco. Kemudian Liko bersama Profesor Fruit dan Fuecoco terbang meninggalkan Riko menuju ke kapal mereka. Di malam harinya, di saat Liko sedang tertidur, Liko terbangun karena ia mendengar kembali suara nyanyian dari Fuecoco. Dan di lain sisi, tim Explorer sudah memulai misi pencarian mereka untuk merebut Leontin milik Liko. Dari luar kapal tim Voltaker terlihat Roy yang berusaha masuk ke dalam sana, dan terlihat juga artefak Pokeball kuno milik Roy bercahaya. Tetapi aksi diam-diam Roy menyelinap masuk ke dalam kapal ketahuan oleh Kapten Pikachu. Kapten Pikachu pun menyerang Roy karena berpikir jika Roy merupakan orang jahat. Keributan tersebut terdengar oleh semua orang yang berada di kapal. Mereka pun datang untuk melihat, yang ternyata orang itu adalah Roy. Di sana Roy menyampaikan kalau dirinya datang ke sini untuk bertemu dengan Fuecoco. Namun Profesor Fruit serta yang lain tidak suka dengan cara Roy yang telah menyelinap masuk ke dalam kapal mereka, karena hal ini tidak sopan mengingat jika kapal mereka ini merupakan rumah bagi anggota tim Voltec Racing. Roy meminta maaf kepada mereka semua karena telah menyelinap masuk ke dalam kapal mereka. Lalu Roy menanyakan apakah dirinya boleh bersama Fuecoco untuk menjadi partnernya. Profesor Fruit mengerti maksud dari Roy, tetapi Roy tidak bisa mengambil keputusan secepat itu karena hubungan mereka yang masih belum menyatu. Profesor Fruit menyarankan kepada Roy untuk menginap semalam di kapal mereka bersama Fuecoco untuk melihat apakah Roy dan Fuecoco bisa bersama. Roy dengan bersemangat menerima saran dari Profesor Fruit dan dengan segera Roy langsung mencari Fuecoco dengan dibantu oleh Liko. Tetapi sangat disayangkan setelah mereka cari di seluruh tempat, mereka tidak menemukan Fuecoco, yang ternyata sekarang Fuecoco sedang tidur di tempat tersembunyi. Karena tidak berhasil menemukan Fuecoco, Roy sempat berpikir jika dirinya tidak cocok dengan Fuecoco. Liko menjawab jika hal tersebut merupakan hal yang wajar. Liko bercerita dulunya hubungan dirinya bersama Sprigat itu juga tidak akrab. Mereka berdua selalu berpisah, tetapi setelah menjalani waktu bersama, hubungan mereka menjadi lebih akrab dan bisa sangat dekat seperti sekarang. Roy yang mendengar itu kembali bersemangat untuk bisa bertemu dengan Fuecoco pada keesokan harinya. Singkat cerita, pada keesokan harinya mereka semua terbangun dari tidur mereka, tetapi hanya Oreo yang bergadang semalaman untuk menambal lubang di kapal mereka yang bocor. Penambalan yang Oreo lakukan cukup sulit karena kekurangan material. Profesor Fruit yang mendengar itu berniat pergi melanjutkan pencarian material bagi kapal mereka. Roy yang mendengar permasalahan mereka berniat ingin membantu mereka dengan meminta bantuan dari para Pokemon pulau melalui kakek Roy. Profesor Fruit tertarik dengan ide yang Roy sampaikan. Setelah mereka sarapan nanti, Profesor Fruit dan Roy akan pergi menemui kakek Roy untuk meminta bantuan. Kemudian pun Liko, Roy, dan Profesor Fruit pergi menemui kakek Roy untuk meminta bantuan darinya. Sebelum Roy pergi meninggalkan kapal, Roy mempersiapkan buah beri yang ia petik untuk diberikan kepada Fuecoco. Singkat cerita, setelah
Liko, Roy, dan Profesor Fried pergi menemui kakek Roy, Fuecoco terbangun dan ia melihat buah beri yang telah dipersiapkan oleh Roy tadi. Molly memberitahu kepada Fuecoco kalau buah itu merupakan buah pemberian dari Roy. Tadi sangka Fuecoco sangat terkejut dan ia segera pergi mencari Roy. Tetapi kapal mereka sekarang juga sedang dipindahkan ke pesisir pantai untuk dipersiapkan ke tempat perbaikan yang telah dijanjikan oleh Profesor Fried. Sedangkan di lain sisi, Liko, Roy, dan Profesor Fried telah sampai di rumah kakek Roy, yang ternyata kakek Roy merupakan kakek yang dulunya pernah merawat Profesor Fried waktu ia masih kecil. Di sana mereka disambut sangat ramah oleh kakek Roy, sambil Profesor Fried berpikir bagaimana cara untuk menambal kapal mereka. Profesor Fried pun mempunyai ide untuk menggunakan benang dari para Pokemon bertipe serangga seperti Caterpie dan Weedle untuk menambal kebocoran mereka. Tetapi sebelum memperbaiki kapal, Profesor Fried dan Liko diajak makan siang bersama oleh penduduk lokal, yang dimana ajakan tersebut diterima karena Liko juga ingin mempelajari Pokemon-Pokemon yang tinggal di pulau itu. Di lain sisi, Fuecoco telah sampai di pondok Roy, tetapi di sana Fuecoco tidak menemukan Roy. Fuecoco pun dengan keadaan sedih kembali ke kapal, tetapi karena sebelumnya kapal mereka telah dipindahkan oleh Oreo, Fuecoco tidak menemukan kapal mereka, dan ia malah melihat adanya tim explorer yang sedang berlayar menggunakan kapal selam untuk mencari keberadaan kapal tim Voltaker. Kembali ke tempat Liko dan Profesor Fried, sekarang mereka sedang melihat kebersamaan para penduduk yang sedang masak bersama, serta keakraban penduduk dengan para Pokemon liar. Walaupun Pokemon di sana merupakan Pokemon liar, tetapi mereka semua sangat ramah dengan manusia, bahkan bisa bekerja sama dengan manusia. Liko yang melihat itu sangat kagum, ia baru tahu jika para Pokemon bisa bersikap ramah tanpa harus menangkap mereka terlebih dahulu. Tim Explorer sekarang telah berhasil menemukan kapal dari tim Voltaker, tetapi di sana tidak ada keberadaan dari Profesor Fried dan Liko. Ametio memiliki rencana yang dimana ia meminta kepada Konia dan Zir untuk memancing perhatian dari tim Voltaker yang berada di kapal, sedangkan dirinya akan pergi mencari Liko dan Leontinya. Dengan segera tim Explorer pun langsung memulai rencana penculikan mereka. Kembali kepada Liko dan Roy, di sana mereka tak sengaja melihat Fuecoco yang lari kepanikan karena sebelumnya ia melihat keberadaan dari tim Explorer. Di sana Profesor Fried sadar ada sesuatu yang tidak beres telah terjadi di kapal mereka. Ia pun dengan segera pergi kembali ke tempat kapal mereka. Tetapi Profesor Fried meminta kepada Liko dan Roy untuk tetap tinggal di rumah kakek Roy. Benar saja, di kapal Voltaker tim Explorer sudah menunjukkan diri mereka, yang membuat Oreo beserta yang lain panik karena mereka tidak siap menghadapi serangan tiba-tiba. Pertarungan pun tidak bisa dihindari, Murdoch bersama Oreo bertarung melawan Konia dan Zir, sedangkan Profesor Fried yang telah tiba bertemu dengan Ametio, dan mereka berdua juga akan bertarung. Sangat disayangkan di pertarungan itu, Oreo dan Murdoch kewalahan melawan Zonia dan Zir, membuat Pokemon Metagross milik Oreo terluka parah. Sedangkan Murdoch bersama Rookruff masih berusaha melawan mereka. Liko dan Roy sekarang sedang berada di tempat para Pokemon serangga yang kemarin menyerang mereka. Di sana Roy meminta bantuan kepada mereka untuk membantu mereka melawan rombongan orang jahat, karena sebelumnya mereka melihat adanya ledakan di kapal Voltaker, yang artinya teman-teman mereka sekarang sedang berada dalam bahaya. Untungnya para Pokemon serangga tersebut mau membantu mereka, tetapi sangat disayangkan Konia telah berhasil menemukan mereka dan ia berniat membawa Liko serta Leontinya pergi. Liko pun meminta kepada Roy untuk pergi duluan membawa pasukan Pokemon serangga membantu orang-orang yang berada di kapal. Sedangkan Liko akan bertarung melawan Konia, yang dimana setelah Roy bersama para Pokemon tiba, mereka langsung membantu menambal balon gas udara yang bocor menggunakan jaring-jaring dari Pokemon bertipe serangga. Akhirnya berkat tambalan tersebut, kapal Voltaker dapat terbang kembali. Setelah itu Roy datang ke tempat Molly untuk membantu
membantunya bertarung melawan Zir, yang sekarang kondisi Molly juga sudah kalah. Roy berani melakukan hal ini karena ia melihat Fuecoco yang sangat bersemangat melihat Charizard bertarung, membuat Fuecoco juga ingin merasakan pertarungan. Tetapi sangat disayangkan Fuecoco tidak bisa mengeluarkan teknik serangan api. Kejadian ini sama dengan Sprigatito yang dulu juga tidak bisa menggunakan Leaf Edge. Tak disangka di saat itu Liko datang membantu mengarahkan Roy karena Liko telah berhasil mengalahkan Konya di pertarungan tadi. Liko menyuruh Roy untuk menyatukan perasaan mereka berdua. Roy yang mendengar itu pun sadar jika dirinya bersama Fuecoco dapat bersatu di saat mereka sedang bernyanyi. Roy bernyanyi menggunakan lagu yang biasanya dinyanyikan oleh Fuecoco. Tak disangka nyanyian tersebut dapat menghubungkan Roy dan Fuecoco, membuat Fuecoco dapat mengeluarkan serangan Ember yang langsung mengalahkan Pokemon Zir. Liko yang melihat itu pun sedikit kebingungan dengan cara keunikan Roy dan Fuecoco untuk menyatukan perasaan mereka dengan sebuah nyanyian. Tetapi Profesor Frit malah kehilangan fokusnya melihat ke arah Roy dan Fuecoco, membuat Ametio mendapatkan kesempatan untuk terbang mendekati Liko. Namun sangat mengejutkannya, tiba-tiba saja Leontin milik Liko kembali bercahaya dengan mengeluarkan pelindungan untuk melindungi Liko dari kejaran Ametio. Tetapi sekarang anehnya artefak Pokeball kuno milik Roy juga ikut menyala. Profesor Frit dengan segera pergi menuju Liko untuk melindungi Liko. Namun Konya dan Zir datang menghadang Profesor Frit. Setelah perlindungan Leontin selesai, Liko bersama Roy bertarung melawan Ametio yang menggunakan Pokemon Ceruledge. Pokemon mereka berdua yaitu Sprigatito dan Fuecoco menggabungkan serangan andalan mereka ke arah Ceruledge. Tetapi serangan tersebut tidak berpengaruh kepada Ceruledge. Liko dan Roy masih belum menyerah. Mereka meminta kepada Sprigatito dan Fuecoco menyerang Ceruledge dari arah yang berbeda. Tetapi Ceruledge tetap bisa menghentikan serangan itu, bahkan juga melukai Sprigatito dan Fuecoco. Walaupun mereka berdua sudah mengalami luka, tetapi mereka berdua masih bisa melanjutkan pertarungan. Liko pun mempunyai ide untuk bertarung secara kerjasama, yang dimana Liko dan Sprigatito mengalihkan perhatian dari Ceruledge menggunakan Leaf Edge. Setelah Ceruledge lengah, Fuecoco menyerang Ceruledge menggunakan Ember, membuat Ceruledge terluka. Tetapi barusan Ametio tidak serius dalam bertarung. Ia pun sekarang sangat kesal dan mulai bertarung dengan serius, membuat Sprigatito dan Fuecoco tidak sanggup melawan Ceruledge. Roy yang tidak tega berniat ingin menolong Fuecoco dan Sprigatito yang dihajar oleh Ceruledge. Tetapi di saat itu tiba-tiba saja Leontin milik Liko serta artefak Pokeball kuno milik Roy bercahaya sangat terang. Dan dari Pokeball kuno keluar Pokemon legendary Rayquaza yang berwarna hitam atau bisa disebut juga sebagai Shiny Rayquaza. Kebangkitan dari Shiny Rayquaza tidak memihak kepada siapapun. Ia menyerang secara acak menggunakan Dako Meteor. Hal ini membuat Ametio bersama rekannya khawatir. Mereka pun memutuskan untuk mundur sementara. Setelah itu Shiny Rayquaza melihat ke arah Liko, lalu ia pergi meninggalkan mereka terbang ke atas udara. Setelah Rayquaza hitam dan tim Explorer pergi, akhirnya kondisi telah kembali normal serta kapal mereka juga sudah diperbaiki. Liko, Roy, dan Profesor Frit sekarang sedang berada di rumah kakek Roy untuk membicarakan tentang Rayquaza hitam tadi. Mereka kebingungan kenapa Pokemon legendary Rayquaza
Rayquaza bisa keluar dari Pokeball yang Roy simpan. Kakek Roy juga tidak mengetahui hal itu karena waktu ia menemukan Pokeball tersebut, ia hanya menemukannya di pinggir pantai tanpa adanya sebuah penjelasan. Dan karena merasa benda itu tidak berguna, kakek Roy memberikannya kepada Roy. Kemisteriusan dari Rayquaza hitam membuat Roy dan Profesor Fried bersemangat untuk menyelidikinya. Tidak lama kemudian, Profesor Fried mendapatkan panggilan telepon dari Molly yang memberitahu jika Sprigatito dan Fuecoco telah kembali pulih. Mendengar hal itu, Roy dan Liko bersemangat pergi kembali ke kapal untuk melihat kondisi mereka berdua. Setelah mereka sampai di depan kapal, Roy berteriak memanggil Fuecoco kalau dirinya ingin terus bersama Fuecoco. Tak disangka Fuecoco yang mendengar itu keluar dari kapal dan ia mengeluarkan Pokeball dari mulutnya yang menjadi pertanda jika Fuecoco ingin menjadikan Roy sebagai trainernya. Roy pun dengan sangat senang menangkap Fuecoco menggunakan Pokeballnya yang membuat Fuecoco sekarang telah menjadi Pokemon Roy. Profesor Fried memberikan ucapan selamat kepada Roy karena telah mendapatkan Fuecoco. Profesor Fried juga ingin mengucapkan selamat tinggal kepada Roy dan Fuecoco karena sekarang mereka akan melanjutkan perjalanan mereka menuju ke region Paldea. Mendengar itu, Roy sangat sedih karena ia masih belum mau berpisah dengan mereka. Liko menyarankan kepada Roy untuk meminta izin kepada kakeknya berpetualangan bersama mereka. Tak disangka di saat itu kakek Roy datang ke tempat mereka dan ia telah mendengar perkataan mereka. Roy memberitahu mimpinya kepada kakeknya kalau dirinya bersama Fuecoco ingin melakukan petualangan bersama untuk bisa menjadi seorang petualang kuno yang selalu diceritakan oleh sang kakek. Dengan sangat mudah kakek Roy mengizinkan Roy untuk berpetualang. Bahkan kakek Roy telah mempersiapkan barang-barang yang diperlukan Roy untuk petualangan nanti. Karena kakek Roy tadi sudah menyadari kalau Roy ingin melakukan petualangan bersama tim Voltaker. Profesor Fried juga menyampaikan untuk tidak khawatir kepada Roy karena dirinya akan menjaga Roy. Kemudian kita berpindah ke tempat markas besar dari tim Explorer yang sedang melakukan perkumpulan besar seluruh anggota penting mereka. Di sana hanya terdengar suara dari bos besar mereka bernama Gibeon. Ametio menyampaikan seluruh laporannya yang ia dapat dari misi pencurian Leontin milik Liko serta memberitahu adanya Rayquaza hitam. Akibat kegagalan Ametio dalam misi tadi, misi yang dipegang oleh Ametio diberikan kepada anggota lain bernama Spinel, sedangkan Ametio akan diistirahatkan. 任務失敗とはあなたらしくもない。単独行動を続ける。報告は以上です。本当にいるのでしょうか。レックーザの邪魔が入っただけだ。アメジオは任務から外す。必ずやペンダントを。あとは私に任せてやす。 Setelah perkumpulan tersebut selesai, Ametio sangat kesal karena misinya telah diberikan kepada orang lain. Namun hal tersebut tidak menghentikan Ametio untuk mengejar Rayquaza hitam. Ia akan tetap berusaha untuk menangkap Rayquaza itu. Kembali kepada Roy dan yang lain, di sana Roy memberikan mereka bendera yang telah ia temukan di pinggir pantai. Profesor Fried yang melihat itu pun sangat terkejut karena bendera tersebut merupakan bendera milik mereka yang sebelumnya terlepas akibat badai dan gangguan dari tim Explorer sebelumnya. Dengan sangat senang, Profesor Fried memasang bendera itu kembali ke kapal mereka. Lalu perjalanan mereka menuju region Paldea pun berlanjut. Setelah itu pun cerita dari serial Pokemon Horizon bersambung. Sepertinya untuk pembahasan serial Pokemon Horizon sampai di sini dulu. Kita akan melanjutkan lagi cerita ini di episode selanjutnya. Kalau gitu terima kasih buat kalian semua yang sudah menonton video ini sampai akhir. Jika kalian suka dengan video kali ini bisa beri like serta subscribe dan sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah!